Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, salah satu untuk angkat kita dalam doa. Baik, terima kasih yang sudah membawakan kita dalam doa. Materi kita hari ini adalah laju reaksi. Dan tujuan pembelajaran kita hari ini adalah untuk menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Sebelum kita memasuki faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi, Ibu akan menjelaskan pengertian tentang laju reaksi. Laju reaksi adalah perubahan konsentrasi dari reaktan atau produk persatuan waktu untuk reaksi dengan reaktan A dan B menghasilkan produk C dan D seperti pada rumus persamaan reaksi berikut. Seiring waktu jumlah molekul reaktan A dan B akan berkurang dan jumlah molekul produk dan C dan D akan bertambah dan rumus laju V yaitu V sama dengan min seper A delta konsentrasi A per delta T sama dengan seper B delta konsentrasi B per delta T sama dengan plus seper C konsentrasi delta konsentrasi C per delta T sama dengan plus seper D konsentrasi delta konsentrasi D per delta T. Faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi adalah yang pertama konsentrasi, yang kedua luas permukaan, yang ketiga pengaruh suhu. Yang pertama itu konsentrasi reaksi. Konsentrasi memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi. Sebab semakin besar konsentrasi reaksinya, maka tumbukan yang akan terjadi juga akan semakin banyak, sehingga menyebabkan laju reaksi itu semakin cepat. Begitu pula apabila semakin kecil konsentrasi reaksi, maka semakin kecil juga tumbukan yang akan terjadi antar partikelnya, sehingga laju reaksinya pun semakin kecil. Yang kedua adalah pengaruh suhu. Suhu juga termasuk peran yang sangat penting dalam mempengaruhi laju reaksi. Apabila suhu pada suatu reaksi yang berlangsung pada saat dinaikkan, maka akan menyebabkan sebuah partikel semakin aktif bergerak, sehingga tumbukan yang terjadi akan semakin sering, menyebabkan laju reaksi semakin besar. Sebaliknya, apabila suhu diturunkan, maka partikelnya semakin tidak aktif lagi, sehingga laju reaksinya pun semakin kecil. Yang ketiga adalah luas permukaan. Luas permukaan memiliki peranan yang sangat penting dalam laju reaksi tersebut. Sebab semakin besar luas permukaan bidang sentuh antar partikelnya, maka semakin banyak juga tumbukan yang terjadi, sehingga menyebabkan laju reaksi tersebut semakin cepat. Begitu juga sebaliknya, apabila semakin kecil luas permukaan bidang sentuhnya, maka semakin kecil tumbukan yang terjadi antar partikelnya, sehingga laju reaksi pun akan semakin kecil. Adapun hukum laju reaksi, di mana nilai konstanta laju K dan nilai X dan Y yang ditentukan berdasarkan eksperimen, bukan karena berdasarkan koefisien stoikiometrinya, persamaan reaksi setara untuk reaksi tersebut dikatakan reaksi organik. Terima kasih. Ibu akan memperlihatkan sebuah video percobaan sederhana tentang faktor-faktor yang mempengaruhi laju reaksi. Yang pertama, masukkan cuka sebanyak 200 ml ke dalam gelas A. Setelah dimasukkan cuka ke dalam gelas A, lalu masukkan juga cuka sebanyak 40 ml ke dalam gelas B.
Setelah itu, tambahkan air sebanyak 160 ml ke dalam gelas B. Lalu masukkan 1 sendok garam ke dalam gelas A dan B secara bersamaan. Lalu aduk secara bersamaan. Kita lihat pada hasil percobaan, pada gelas A itu semua garam yang kita masukkan tadi itu sudah larut. Sedangkan pada gelas B itu masih ada tersisa butiran-butiran garam. Hal ini menunjukkan bahwa konsentrasi yang tinggi itu mempercepat laju reaksi. Could dress up to get love, but guess what? I'm never gonna be that girl who's living in a Barbie world. Could wake up and make up and play dumb, pretending that I need a boy who's gonna treat me like a toy. I know the other girlies wanna wear expensive things with diamond rings, but I don't wanna be the puppet that you're playing on a string. This queen don't need a king. Oh, I don't know what you've been told, but this guy right here's gonna rule the world. Yeah, that is what I'm. Masukkan air panas ke dalam gelas A. Lalu masukkan air dingin ke dalam gelas B. Lalu masukkan 1 sendok gula ke dalam gelas A dan B. Lalu aduk secara bersamaan. Dan kita lihat setelah beberapa saat mengadukan bahwa gula yang dilarutkan ke dalam air panas itu lebih larut daripada gula yang dilarutkan di air dingin. Di sini menunjukkan bahwasanya kenaikan suhu dapat mempercepat laju reaksi karena dengan naiknya suhu energi kinetik partikel zat-zat meningkat, sehingga memungkinkan semakin banyaknya tumbukan yang efektif yang menghasilkan perubahan. Itulah menyebabkan laju reaksi pada air panas itu lebih tinggi daripada laju reaksi pada air dingin. Selanjutnya kami akan melakukan percobaan yang ketiga, yaitu mengenai luas permukaan yang mempengaruhi laju reaksi. Adapun alat dan bahan yang kami gunakan yaitu kertas sebanyak 2 buah, lalu lilin, dan korek api. Adapun langkah kerja yang kami lakukan, yang pertama itu gulung salah satu kertas.
Setelah digulung, lalu kertas yang digulung dan kertas yang tidak digulung tadi dibakar secara bersamaan. Lalu kita lihat pada hasil reaksi bahwasanya kertas yang digulung tadi itu mengalami pembakaran yang lebih cepat daripada kertas yang tidak digulung. Hal ini disebabkan karena luas permukaan itu mempercepat laju reaksi. Karena semakin luas permukaan zat, semakin banyak pula bagian zat yang saling ditemukan, dan semakin besar pula peluang adanya temukan efektif yang mengalami perubahan. Semakin luas permukaan zat, semakin kecil ukuran partikel zat. Jadi semakin kecil ukuran partikel zat, reaksi pun akan semakin cepat. Jadi dapat disebutkan bahwasanya luas permukaan itu mempengaruhi laju reaksi. I found myself dreaming in silver and gold, like a scene from a movie. Baik, Ibu akan membuat suatu kesimpulan tentang percobaan sederhana yang diperlihatkan tadi. Pertama yang dilakukan yaitu konsentrasi. Itu menggunakan 2 buah gelas dengan air dingin, melarutkan garam secara bersamaan. Pada gelas A, larutkan garamnya larut semua, sedangkan pada gelas B masih tersisa butiran gelas. Maka disimpulkan bahwa semakin besar konsentrasi suatu zat yang bereaksi, maka akan semakin cepat reaksi yang berlangsung. Pada percobaan kedua yaitu tentang pengaruh suhu, itu menggunakan air dingin dengan air panas. Pada gelas A melarutkan gula, itu gulanya larut semua, sedangkan pada gelas B itu pada saat melarutkan gula masih tersisa butiran gula. Maka disimpulkan bahwa semakin tinggi suhu suatu zat yang bereaksi, maka akan semakin cepat reaksi yang berlangsung. Pada percobaan ketiga itu luas permukaan, itu menggunakan kertas yang A itu digulung, sedangkan pada kertas B tidak digulung. Kertas A lebih cepat terbakar, sedangkan kertas B tidak. Maka akan disimpulkan bahwa semakin kecil luas permukaan suatu zat yang bereaksi, maka akan semakin cepat reaksi yang berlangsung. Oke, baik adik-adik, materi kita hari ini cukup sampai di sini dulu. Semoga materi hari ini bermanfaat bagi adik-adik. Sebelum kita menutup pelajaran kita hari ini, salah satu untuk membawakan kita dalam